Saya nggak nyangka banget itu pas Iya. dinyatakan El Marogi Satria Muhammad juara 1. Wah, itu saya senang banget. Awalnya saya ngarepin lomba ini tuh cuman buat pengalaman karena saya aslinya lomba MKK tuh baru kali ini langsung tingkat provinsi. Dan itu pun juara 1. Saya juga nggak nyangka banget. Oh iya, sukses ya. Kalau tidak begini kamu nggak mengenal Pak Jadi ya. Sudah kenal belum sebelumnya? Belum. Belum. Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Kemenak Tangerang Selatan. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Haji Edi Suarsongko bersama pemenang juara MTQ se-Banten. Alhamdulillah, kita kali ini akan membahas berkaitan dengan tema kepakisan dan juga tentang juara-juara MKK. Assalamualaikum Pak Haji Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum El. Waalaikumsalam. Gimana Pak Haji, sehat ya? Alhamdulillah. Ya kelihatannya badannya agak gemuk ini. Ya, sehat ya Pak Haji ya? Sehat. El sehat ya? Sehat. Alhamdulillah, anak remaja ganteng dan sebagainya. Ya, semangat El. Ya baik Pak Haji Edi. Ya. Saya ingin bertanya berkaitan dengan pakis ya. Jadi yang pertama adalah masyarakat awam terutama itu kan banyak yang tidak tahu tentang pakis. Apa itu pakis? Dan kemudian juga sama tidak pakis dengan pais? Oh iya. Kalau pakis itu kan pendidikan agama dan keagamaan Islam. Sedangkan pais itu kan hanya khusus tentang Islam saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arda yang saya hormati dan juga Adinda El Marogi yang hari ini menemani kita untuk bercerita tentang prestasi yang diraihnya. Mudah-mudahan tetap barokah. Pertama, seksi Pakis itu adalah singkatan dari pendidikan agama dan keagamaan Islam. Kenapa disebut Pakis? Karena di sana kita mengelola tentang pendidikan agama itu sendiri, yakni guru-guru agama Islam di sekolah umum dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, dan SMK sekota Tangerang Selatan. Itulah disebut dengan pendidikan agama. Kemudian keagamaan Islam itu adalah karena kita mengelola tentang lembaga diniyah, lembaga Taman Pendidikan Al-Quran dan juga pondok pesantren. Nah, artinya apa? Dengan tipologi kita yang di Kota Tangerang Selatan ini, dua seksi dirangkap. Jadi seksi PAIS dan Pontren itu dirangkap. Oleh karena itu kalau kita merujuk kepada direktorat di Kemenak Pusat, itu ada direktorat PD Pontren dan juga direktorat PAIS. Nah, apa bedanya dengan PAIS? Untuk tipologi yang disebut dengan PAIS itu adalah tipologi yang A, ya mereka PAIS dan Pontren itu dipisahkan. Jadi PAIS tersendiri satu seksi, nah untuk Pontrennya seksi tersendiri. Nah, artinya apa? Saya sebagai Kasih Pakis di Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan ini merangkap dua seksi, Pak Uda. Nah, untuk kaitannya dengan apa bidang garapan tadi sudah saya sampaikan. Kemudian barangkali bisa disebut dengan keunggulan di Pakis yang bisa dikatakan ini hal yang menjadi bagian yang cukup penting dan juga diunggulkan program di Pakis itu adalah kaitan dengan sertifikasi guru, Pak Uda. Sertifikasi guru ini menjadi hal yang bisa dikatakan diunggulkan di Pakis. Karena apa? Karena dengan sertifikasi guru PAI di Kota Tangerang Selatan ini berarti kita di seksi Pakis menseleksi secara administratif
Kemudian setelah semua administrasinya terpenuhi sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada, itu kita usulkan terkait dengan pengusulan sertifikasi guru PAI untuk mana dia mencapai pada satu jenjang guru profesional, guru PAI yang profesional. Nah, kemudian proses itu tentu saja dengan time schedule dan juga mekanisme kita mengikuti schedule yang ada di Kementerian Agama. Adapun pola sertifikasi ini kan memang dari masa ke masa mengalami satu perkembangan. Yang pada awal dulu, masa dulu waktu saya masih itu Pak Uda masih jadi guru, itu di awal-awal sertifikasi itu masih menggunakan portofolio itu berarti mengumpulkan capaian-capaian kinerja kita dan juga prestasi yang pernah kita raih. Nah, itu PLPG. Jadi kita tidak ada diklat. Nah, selain portofolio ada PLPG. Nah, itu pelatihan dan pendidikan guru tersebut dalam satu masa tertentu, kurang lebih antara sekitar 12 hari. Nah, didiklat itu guru PAI itu. Nah, setelah kemudian lolos, baik itu yang portofolio ataupun yang PLPG, itu kemudian mereka nanti akan mendapatkan satu nomor register dan tentunya sertifikat guru profesional tersebut. Nah, kalau tahun sekarang Pak, kalau tahun sekarang itu disebut dengan pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru. Nah, ini alhamdulillah kita juga tahun ini tahun 2020 ini ada juga yang kita ikutkan PPG, dan mohon doanya insya Allah di hari Rabu nanti kita juga ada satu fokus group discussion di Kanwil Kemenak Provinsi Banten terkait dengan PPG ini. Mudah-mudahan ini ada satu kebijakan yang terbaru terkait dengan guru PAI, sehingga kuota ataupun juga daya tampung untuk diikutkan dalam PPG bagi guru PAI itu semakin bertambah, karena hakikatnya kebutuhan guru PAI di Tangsel itu memang masih perlu banyak Pak Uda. Oleh karena itu kami tentu saja pada kesempatan kali ini kepada audiens semuanya yang mendengar podcast ini, begitupun juga instansi terkait, dalam hal ini Kementerian Agama Kanwil maupun Kementerian Agama RI, Kemenak Pusat, dan juga Pemkot Tangsel, kita berharap dengan informasi tentang podcast ini support tidak hanya moral tetapi juga material. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan satu support material dengan pembiayaan PPG ini, karena alhamdulillah dari sekian potensi-potensi yang kita miliki di guru PAI di Tangsel ini, dari segi persyaratan sudah mencukupi. Di tahun 2019 kami data itu ada 54 guru PAI yang sudah layak untuk diikutkan, bahkan udah tes akademis udah lulus untuk diikutkan PPG. Tetapi kemudian karena pembiayaan untuk penyelenggaraan PPG itu dari pendanaan di Kemenak Pusat belum tersedia, kemudian diadakan satu koordinasi dan juga surat edaran dari Kemenak Pusat untuk ke pemerintah daerah untuk mendapatkan support material dalam bentuk pembiayaan untuk PPG tersebut. Nah, untuk tahun 2020 ini kita belum mendapatkan realisasi dana dari Pemkot Tangsel. Kami berharap betul, dan kami tahu persis Pemkot Tangsel itu sangat support. Barangkali mungkin dari segi penganggaran di tahun 2020 belum, mudah-mudahan nanti di tahun 2022 ini pemerintah Kota Tangerang Selatan bisa menganggarkan Pak Uda, sehingga teman-teman kita yang sudah masuk seleksi dan lolos di tes akademis itu bisa mendapatkan support material dalam bentuk pembiayaan PPG, sehingga teman-teman ini bisa ikut dalam satu kegiatan PPG tersebut. Barangkali untuk informasi sementara itu yang ya, baik Pak Haji, berkaitan dengan sertifikasi guru. Yeah. Itu banyak juga yang mempertanyakan, terutama guru-guru yang swasta. Itu konon katanya berbeda dengan mekanisme, berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu kan PLPG itu dibiayai oleh negara. Nah, sementara sekarang ini katanya pribadi. Apakah benar seperti itu? Informasi tentang itu ini perlu saya sampaikan, begitupun kepada masyarakat semuanya. Pola-pola pembiayaan ini memang ada pola pembiayaan dibiayai oleh negara, ada pun juga biaya dengan mandiri. Memang betul itu secara regulatifnya ada yang
menyebutkan demikian. Tetapi kemudian dari kebijakan Kementerian Agama RI, alhamdulillah Pak Direktur berkoordinasi dengan pemerintah daerah se-Indonesia ternyata mendapatkan satu sambutan yang sangat baik. Oleh karena itu, pola yang diterapkan di tahun 2020 ini, PPG itu mendapatkan support dari pemerintah daerah melalui anggaran Pemda. Nah, di Pemda. Nah, memang kabupaten kota di Indonesia itu belum semua melaksanakan itu. Nah, tetapi beberapa kabupaten kota sudah, Pak. Belum semua, tapi beberapa bahkan cukup banyak. Nah, untuk di Tangsel ini memang belum. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini sekali lagi kami berharap betul support dari pemerintah Kota Tangerang Selatan, karena pada beberapa kesempatan yang lalu juga ada satu kunjungan kerja dari DPD dari pengurus DPD ke sini ke pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk berkaitan tidak hanya sertifikasi, termasuk juga dengan P3K dan sebagainya, karena ternyata untuk guru PAI ini yang kita bina itu 85% adalah guru-guru yang di bawah Dikbud, Pak. Udah. Jadi artinya ketika pemerintah Kota Tangerang Selatan itu memberikan support material dalam bentuk pembiayaan PPG, itu sesungguhnya bukan orang lain yang dibiayai, adalah guru-guru di bawah dinas juga, baik itu yang PNS-nya maupun non PNS-nya, barangkali itu. Ya, kemudian ini Pak, kuota ya, kuota yang berhak untuk mendapat sertifikasi itu lebih banyak yang PNS atau yang non PNS, karena banyak juga yang mempertanyakan hal itu gitu. Ya, kalau untuk kaitan dengan kuota itu aduh Pak, untuk terkait dengan kuota itu sesuai dengan pesertanya itu sendiri, dari guru PAI itu sendiri. Artinya pemerintah itu tidak memberikan pembatasan PNS sekian, non PNS sekian, enggak, tetapi sama, artinya perlakuan pemerintah dalam hal ini kepada PNS maupun non PNS itu diperlakukan sama, dengan satu catatan, mereka memenuhi persyaratan administratif itu tadi. Baik itu yang taruhlah yang paling umum adalah dia harus sudah S1, dan S1 kalau ini kaitan guru PAI tentu saja S1 PAI itu yang serumpun. Nah, terus kemudian dia juga harus memiliki masa kerja yang cukup disebutkan secara detail untuk tahun sekian, berarti dia harus masa kerjanya udah sekian tahun dan sebagainya. Begitupun dia juga aktif mengajar PAI itu sendiri, dibuktikan dengan SK pembagian tugas dari kepala sekolahnya, karena tanpa itu berarti kan nggak ada bukti administratifnya. Selain itu Pak Uda, selain administrasi secara itu tadi hard copy-nya tadi, begitupun juga penerapannya dia di lapangan, dia juga harus masuk dalam ini Pak Uda, aplikasi Siaga, sistem informasi guru agama, karena di sana akan terdata seluruh guru-guru yang aktif itu dari masa ke masa itu terekam dengan baik. Oleh karena itu kaitannya dengan nanti kuota yang tadi Pak udah sebutkan, itu kuota itu kembali kepada updating data guru PAI tersebut masuk dalam aplikasi Siaga tersebut, yang tentu saja operator di tingkat kabupaten kota itu ada di Kemenak, tentu saja di seksi Pakis itu kita sudah informasikan baik secara tertulis maupun lewat media-media bahwa mereka harus mengisi data itu, yang kemudian secara adil dan sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan ketentuan, tidak pandang bulu atau kedekatan dan sebagainya, tetapi berbasis kepada aplikasi guru PAI mana yang sudah terdata dan memenuhi syarat terdata oleh aplikasi Siaga itu, dengan sendiri nanti akan ada kuota pemanggilan dari tentu saja Kemenak, terus kemudian nanti turun surat edaran ke Kanwil, dan Kanwil tentu saja ditembuskan ke kabupaten kota. Jadi artinya kembali kepada pertanyaan Pak Uda bahwa baik itu PNS maupun non PNS kaitan dengan sertifikasi guru PAI itu mendapatkan perlakuan yang sama, Pak Uda. Ya baik Pak Haji, jadi kemudian kita mengarah pada program ya. Pakis tentu saja punya satu program andalan baik itu regional maupun nasional. Nah, bagaimana kita
mohon penjelasan Pak Edi tentang program yang sifat nasional tapi non DIPA. Nah, Iya. apa saja dan supaya itu bisa berjalan dengan baik. Silakan. Bagus banget ini. Ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu dari Pak Huda, bahwa kita di Kemenak Kota Tangerang Selatan, tentu saja di kabupaten kota yang lainnya, itu untuk kaitan yang kegiatan-kegiatan DIPA, itu tentu saja itu tadi yang banyak sudah saya uraikan tentang tunjangan profesi guru itu memang ada di DIPA kita itu Pak Huda, dan itu menyedot cukup banyak dana dari Kemenak yang kemudian dikelontorkan atau masuk dalam DIPA Pakis, yakni tunjangan profesi guru. Nah, kemudian untuk yang tunjangan profesi guru itu memang untuk yang PNS di Kemenak Kota Tangsel. Nah, untuk yang non PNS-nya di Kanwil Kemenak Provinsi Banten. Nah, untuk yang DIPA yang lainnya memang ya kegiatan pembinaan, tapi memang ini 2 tahun terakhir, bahkan mungkin 4 tahun terakhir ini dengan kondisi yang sekarang, apalagi 2 tahun terakhir dengan adanya COVID, itu memang banyak kegiatan yang terpangkas Pak, banyak terpangkas pembinaan-pembinaan kepada stakeholder kita, baik itu PAI, Dinia, TPK dan Ponter, itu memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Nah, sementara betul Pak Huda, ada kegiatan-kegiatan yang dari pusat sampai ke bawah itu teragendakan. Ada rata-rata per 2 tahunan, seperti yang insya Allah ini Adinda L ini yang hari ini El Marogi ini hadir ini juga sebetulnya kegiatan Musabakoh Qiraatul Kutub itu Pak Huda itu per 2 tahun itu baik itu di tingkat kota, kemudian provinsi dan pusat, itu sebetulnya per 2 tahun itu terselenggara, artinya terprogram dengan itu. Belum lagi ada kalau yang di tingkat guru PAI itu ada di PAI itu ada namanya pentas PAI, itu pekan keterampilan PAI, itu juga itu per 2 tahunan. Ada Puspenas. Nah, kegiatan-kegiatan ini memang 2 tahun terakhir memang ada satu pergeseran DIPA karena dengan satu kondisi yang COVID ini. Nah, ini yang saya sebut menarik. Kenapa? Harapan kita karena kegiatan-kegiatan itu sangat bagus sekali. Contohnya nih, Adinda di samping saya ini tahun ini Hari Santri di tingkat Kanwil Kemenak Provinsi Banten mengadakan Musabakoh Qiraatul Kutub yang sesungguhnya itu memang rutin per 2 tahunan, tapi dengan kondisi ini memang tidak, jadi akhirnya di tingkat kota juga nggak bisa menyelenggarakan secara besar. Ada penyelenggaraan tetapi memang skalanya kecil. Nah, harapan kita adalah pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam hal ini dan juga kabupaten kota yang lain, kegiatan-kegiatan kayak Musabakoh Qiraatul Kutub, pentas PAI, Puspenas, terus kadang ada Porsadin, itu kan memang di DIPA kita tidak ada itu Pak. Udah, makanya saya sebut menarik nih. Melalui podcast ini kami berharap sekali lagi support dari pemerintah daerah, lagi-lagi punten Pak Wali Kota dan seluruh jajarannya. Bukan kami mau memberatkan, bukan, karena ini adalah juga bagian dari masyarakat Tangsel juga dan anak-anak kita juga. Dan alhamdulillah hari ini Adinda El Marogi ini juara ini baca jurumiyah ini di tingkat Tangsel, juara 1. Ini satu bentuk kegiatan MGK. Nah, sekali lagi MGK, pentas PAI, terus Pospenas, kemudian ada Porsadin. Harapan kita adalah support dari pemerintah daerah. Karena apa? Perlu kita support itu karena di DIPA di Kemenak tidak ada yang cukup signifikan, apalagi di kota, di tingkat kabupaten kota itu nggak ada. Dan ternyata memang kabupaten kota yang lain yaitu tadi bersinergi dengan pemerintah daerah Pak Uda, dengan pemerintah daerah yang sebut saja di Banten ya, yang punten nih mohon maaf sebagai ini aja informasi di Cilegon, begitupun di Pandeglang, di Lebak ya. Hampir ini sih alhamdulillah mayoritas pemerintah daerah ini sudah memberikan support yang sangat baik. Nah, Tangsel di tahun-tahun sebelumnya sudah, tetapi harapan kita perlu ditingkatkan lagi sehingga potensi-potensi Ananda ini bisa muncul dan kemudian membawa nama baik Tangsel di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional. Ya baik Pak Jadi, sudah banyak kita ngobrol-ngobrol. Sekarang kita beralih kepada ini Ananda kita. Nama kami siapa? El?
Namanya El Marogi Satura Muhammad. Oh ya, kamu kelas berapa? Kelas 2 Sanawiyah. Ya. Gimana perasaan kamu pada saat pelaksanaan lomba kemarin? Kemarin sih seneng banget bisa ikut lomba ya. Ah, Ketemu teman-teman dari pesantren lain, bisa cerita-cerita bareng-bareng silaturahmi. Ya alhamdulillah. jam berapa berangkat kamu dari Berangkat tuh sehabis subuh. Habis Sehabis sholat subuh langsung berangkat ke Pandeglang. sholatnya di Kalau sholat tuh di pondok pesantren. Ya baik, sahabat podcast Kemenak Tangsel, Ananda L ini adalah santri dari Darussunnah ya. Iya. Dia adalah salah seorang pemenang juara 1 Jurmiyah, kitab Jurmiyah sepromosi Banten. Ya, kita akan berbincang lebih banyak ya. Jadi gini, apa yang menjadi motivasi kamu? Kok pengen ikut lomba Jurmiyah ini? Apa yang menjadi motivasi kamu? Seaslinya tuh saya motivasinya ya cuman bisa berprestasi, banggain pondok, banggain orang tua, ya kali-kali ikut lomba lah, ngaji, ikut lomba, mengasah kemampuan baca kitab saya gitu. Oh gitu. Pada saat mendengar bahwa kamu ternyata juara, gimana perasaannya itu? Senang atau? Saya nggak nyangka banget itu pas Iya. dinyatakan El Marogi Satura Muhammad juara 1. Wah, itu saya senang banget. Awalnya saya ngarepin lomba ini tuh cuman buat pengalaman, karena saya aslinya lomba MKK tuh baru kali ini langsung tingkat provinsi. Dan itu pun juara 1. Saya juga nggak nyangka banget. Oh iya, sukses ya. Kalau tidak begini, kamu nggak mengenal Pak Jadi ya? Sudah kenal belum sebelumnya? Belum. Nah, sekarang salaman biar kenal. Ada yang mau kamu tanyakan nggak? Hah? Nggak ada. Enggak. Ya. Itu ya. Jadi kemudian apa rasa yang kamu miliki udah kamu ungkapkan. Kemudian apa harapan kamu apa sih? Harapan saya kedepannya tuh bisa semakin lebih membaik, diri saya menjadi pribadi yang lebih membaik, membanggakan orang tua, lebih berprestasi lah. Harapan saya juga seluruh santri yang ada di Kota Tangerang Selatan tuh juga bisa saling bersaing, mengasah kemampuan untuk menjadi generasi bangsa yang memajukan bangsa, ya gitulah, terkenal lah. Ya itu jadi tadi Ananda kita punya harapannya demikian luar biasa. Gimana? Ada satu ungkapan saya untuk ini Ananda ini. Jadi terus terang selamat sekali lagi saya ucapkan selamat. Selamat kepada El Maghrogi dan juga sahabatnya satu lagi yang kebetulan juara 2 untuk kitab Sulam Taufik. Kami mengucapkan selamat El dan juga para pimpinan di pesantren Darussunnah. Kami atas nama Kementerian Agama Kalimantan Selatan khususnya di seksi Pakis mengucapkan selamat atas prestasi yang diraih Ananda di Musabaqah Qiraatul Kutub, dan kami berharap santri-santri di Kota Tangerang Selatan, yuk kita manfaatkan kesempatan berkompetisi tadi El ya, kompetisi Musabaqah Qiraatul Kutub, sehingga pada kesempatan-kesempatan yang lain nanti bisa diikuti lagi. Dan sekaligus satu hal yang menarik bagi kita bahwa ternyata anak-anak kita santri dari Tangsel itu potensinya bagus Pak. Jadi alhamdulillah dari beberapa kesempatan baik itu Musabaqah Qiraatul Kutub, kemudian Puspenas, Pentas PA yang tadi saya ceritakan tadi, itu di Kota Tangerang Selatan potensinya cukup banyak. Kalau dari Pakis itu Pak, ada secara khusus nggak memberi hadiah gitu barangkali? Untuk ini kan kita Pak udah tahu bahwa kita itu berbasis DIPA ya. Oh, baik. Jadi kalau kemudian saya ngasih hadiah terus nggak ada sumber DIPA-nya malah nanti temuan kan gitu. Ya, Jadi kalau semacam mungkin gini, kalau pertanyaan Pak Uda itu barangkali nanti kita berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memberikan apresiasi kepada anak-anak kita yang berprestasi, karena yang alhamdulillah kemarin waktu kita hari santri itu Pak Wakil Wali Kota juga mencanangkan tentang pemberian pemberian beasiswa kepada para penghafal Al-Quran 1000 santri. Itu pemerintah Kota Selatan keseriusannya untuk
mensupport kepada para santri. Nah itu bentuk apresiasi barangkali kita ya lagi-lagi kita Kemenak, begitupun Pemda itu pemerintah Kota Tangerang Selatan itu kan berbasis kepada anggaran negara. Oleh karena itu kalau berkaitannya kami tentu saja itu langkah kita adalah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk memberikan apresiasi anak-anak kita itu. Nah, peran kita apa? Peran kita kalau yang tadi kan tunjangan profesi. Nah, untuk kaitan dengan anak ini perhubungan kaitan dengan MKK dan sebagainya, kita berkoordinasi nanti mengkoordinasikan dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan sehingga kemudian bisa membawa nama Tangsel gitu. Ya baik, untuk El, kamu tentu punya satu cita-cita ya. Nah setelah kamu memenangkan lomba Jurma ini, ada nggak perubahan cita-cita? Mungkin dulu inginnya jadi dokter atau apa. Nah sekarang setelah memenangkan juara ini, ada nggak perubahan cita-cita kamu? Kira-kira sih nggak ada, tetap cita-cita. Apa tuh cita-cita kamu? Pengen bangun pesantren. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ijabah ya. Jadi kami sebagai orang tua ya turut mendoakan kamu, mudah-mudahan apa yang kamu cita-citakan tercapai. Dan memang Indonesia butuh orang-orang seperti kamu. Ya baik, barangkali ini kita minta pesan terakhir ya dari pesan dan kesan pertama dari Pak Jadi, kemudian dari El. Jadi apa kesan dan pesan diadakannya lomba MKK ini, pesan dan kesan apa untuk selanjutnya? Terima kasih untuk kesan kami dengan hasil capaian Ananda ini. Kami terkesan sekali bahwa anak-anak kita itu ternyata potensinya bagus sekali. Oleh karena itu harapan kita adalah Kemenak, begitupun juga Pemkot berharap kita semua bersinergi dengan baik sehingga potensi-potensi yang kita miliki di Kota Tangerang Selatan itu bisa kita terus bina dan kita bawa dalam satu kompetisi-kompetisi tingkat provinsi bahkan nasional. Dan alhamdulillah kita juga dengar nih STQ yang belum lama diikuti oleh kontingen dari Kota Tangerang Selatan juga mendapatkan prestasi peringkat 4 di tingkat nasional. Itu tentu saja kami mengucapkan selamat juga. Artinya itu menunjukkan bahwa potensi-potensi di Tangsel itu banyak itu. Jadi harapan kita seperti mudah-mudahan sinergitas antara Kementerian Agama dengan pemerintah daerah dan juga stakeholder masyarakat dan sebagainya itu terus bisa kita lakukan dengan baik. Amin. Baik, untuk El, pada saat kamu ikut lomba itu tentu ada kesan yang mendalam. Nah, kesan apa yang kamu rasakan? Kemudian setelah itu punya pesan nggak terhadap lomba yang nggak datang? Kesan saya tuh ya saya sangat senang ya, juga berterima kasih kepada pemerintah kan. Kementerian Agama Provinsi Banten dan yang telah menyelenggarakan MKK dalam rangka Hari Santri. Juga saya juga sangat berterima kasih kepada Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan. Ya, semoga-moga harapan saya sih itu seluruh santri di Kota Tangerang Selatan tuh bisa saling berlomba-lomba, berkompetisi dalam ya membaca kitab dari mengasah ilmunya masing-masing ya. Soalnya tuh tadi kemarin saya lomba itu juga jago-jago juga baca kitabnya sih ya. Iya. Jago-jago juga. Jadi ya bisa lah kalau dibilang saingan juga sama saya gitu. Itu pesan kamu apa? Itu kan tadi kesan. Pesannya apa untuk kegiatan yang akan datang? Pesan saya tuh semangat terus belajarnya ya. Untuk santri-santri teman saya yang ada di rumah, semangat terus belajarnya. Tuntut ilmu selalu dan ikuti kelas selalu ya, dan bolos. Mantap, luar biasa. Ngomong-ngomong, kamu anak berapa sih? Anak kedua. Anak kedua. Adik Ada satu. Ya, mudah-mudahan kamu jadi anak soleh ya. Amin. Ya baik, itu barangkali Pak Jadi dan El. Ya baik, sobat podcast Kemenang Tangerang Selatan, itu tadi kita bincang-bincang dengan dua tokoh berbeda generasi dan mudah-mudahan itu menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Akhirnya saya atas nama pengacara terima kasih dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.